Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ratitri Elsi. Nah, di sini saya akan menganalisis beberapa hasil bacaan saya dari buku Strategi Pembelajaran Pendidikan Berkarakter. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, ada strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau disingkat dengan CTL. Dan yang kedua, ada strategi pembelajaran Quantum Learning. Dan yang ketiga, ada strategi Inquiry. Nah, yang pertama saya akan membahas nih tentang strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, pada CTL di sini menekankan yang mana proses pembelajaran itu menekankan antara isi mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Yang mana pada proses pembelajaran ini guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa di lingkungan sekitarnya. Jadi gini, dengan kita melibatkan sesuatu dengan hal yang sering kita lihat, itu akan lebih mendominasi kita akan paham dari materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, kemudian CTL ini juga menekankan pada keterlibatan siswa dan keaktifan siswa dalam proses belajar. Nah, jadi di sini bukan guru yang menjadi aktif, tapi membuat peserta didik sendiri itu menjadi aktif. Nah, kemudian CTL ini juga bisa mengintegrasikan beberapa macam proses pembelajaran seperti berbasis proyek, keaktifan siswa, kemudian dalam strategi penggunaan pembelajaran serta media yang harus digunakan guru ini memang harus bersangkutan nih sama materi yang akan diajarkan guru. Nah, dalam pengaplikasiannya, guru harus bisa memadukan antara materi pembelajaran dengan kehidupan yang nyata. Misalnya nih dalam pelajaran IPA, kita lagi mengajar di daerah laut gitu, pesisir pantai. Jadi kita melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan laut, misalnya kecepatan kapal laut, bukan kecepatan mobil, karena anak-anak yang tinggal di pesisir laut mungkin lebih sering melihat kapal laut ketimbang kendaraan-kendaraan lalu lintas yang ada di jalan raya. Jadi gini ya, hal-hal yang bisa dijangkau oleh anak-anak itu kita libatkan ke dalam materi pembelajaran. Nah, kemudian CTL ini ternyata bisa loh diterapkan di SD. Karena apa? Karena pada dasarnya anak SD itu berada di tahap operasional konkret, yang mana mereka lebih paham apabila kita kaitkan, apabila kita tunjukkan dengan hal-hal yang konkret, hal-hal yang bisa dilihat langsung daripada kita menyuruh anak membayang-bayangkannya. Nah, itu tadi adalah strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Kedua, ada strategi pembelajaran Quantum Learning nih teman-teman. Yang mana Quantum Learning ini sangat berbeda dengan CTL yang saya jelaskan tadi, karena di dalam Quantum Learning, semua gaya pembelajaran anak itu dijadikan satu dalam model pembelajaran. Jadi anak yang mampu dalam visual, auditory, dan kinestetik ini dijadikan satu oleh guru. Nah, tapi di dalam strategi ini guru nih harus mampu, harus profesional, harus mampu mengendalikan strategi yang digunakan tersebut. Karena di dalam strategi quantum learning ini ada yang namanya SAFI. Yang pertama itu somatis, yang mana anak belajar menggunakan semua indranya, mau itu indra peraba, semua gerak yang ada itu dituangkan dalam strategi tersebut. Seperti anak-anak yang lebih paham apabila dia praktek langsung. Nah, kemudian dia juga memasukkan gaya belajar visual ke dalam strategi tersebut, yang mana anak yang lebih cepat menangkap apabila dengan cara visual itu dimasukkan dalam strategi quantum learning. Dan ketiga, ada gaya belajar auditory, itu juga dimasukkan dalam satu strategi quantum learning ini. Jadi semua gaya belajar itu disantumkan menjadi satu. Tapi ini memang agak sulit diterapkan apabila guru tersebut nggak mampu nih menguasai strategi ini. Jadi kalau kita sebagai guru nanti mau menerapkan ini, strategi ini, kita harus mampu dulu, kita harus bisa mencari tahu dulu materi mana nih yang cocok kita gunakan dengan strategi tersebut. Namun kalau kita udah ahli, kalau kita udah memang bisa menguasai, strategi ini justru malah membuat anak lebih cepat menangkap daripada kita menggunakan strategi yang lain. Nah, di dalam strategi quantum learning ini
Ada yang pertama itu kita harus membuat suasana yang menyenangkan dulu. Kita harus buat mood anak, karena di dalam strategi quantum learning ini emosional anak itu harus kita jaga. Jadi sebelum pelajaran misalnya ada anak yang malas atau ada anak yang nggak mood belajar, itu kita harus buat dulu gimana mereka mau belajar, gimana mereka semangat. Contohnya dengan kita melakukan ice breaking, itu kan membuat suasana hati anak itu menjadi lebih baik. Nah, setelah udah menjadi baik suasana hatinya, baru kita bisa memulai pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran ini kita kaitkan tadi, mana anak yang bisa dengan kinestetik, visual, atau auditory, satu-satu kita masukkan tahap-tahap tersebut ke dalam strategi pembelajaran. Nah, jadi itu yang membedakan antara quantum learning dan CTL. Yang ketiga nih, ada strategi pembelajaran inquiry learning. Yang mana inquiry ini itu sering banget diterapkan oleh guru-guru waktu di SD, SMP maupun di SMA. Nah, inquiry learning ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada siswa untuk mencari tahu dan menemukan dulu nih maksud dari pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi di dalam proses pengerjaannya itu, guru nggak ngasih tahu dulu cara penyelesaian masalah dari pelajaran yang akan diajarkan, tapi memberikan siswa mencari kesempatan untuk menemukan jawabannya sendiri. Misalnya nih, kita lagi ngajar tentang matematika perkalian bersusun. Nah, kita nggak ngasih tahu dulu nih gimana caranya, tapi kita kasih kesempatan ke anak untuk mencari tahu sendiri. Maupun itu bakal salah atau benar, itu biarkan anak dulu berkreasi menuangkan isi pikirannya, kemudian di akhir nanti baru guru menjelaskan gimana cara yang sebenarnya. Nah, jadi di dalam strategi pembelajaran inquiry ini, yang pertama sekali guru mengasih permasalahan dulu ke anak. Udah dikasih permasalahan, baru anak disuruh mencari informasi, mengumpulkan informasi, menemukan dari sumber manapun, mau itu buku, gambar, video, yang penting anak mendapatkan informasi dari mana aja, kemudian dikumpulkan data tersebut, didiskusikan oleh teman-temannya, dan kemudian baru di akhir guru meminta siswa untuk mempresentasikan. Nah, jadi intinya itu inquiry learning ini mengajak siswa untuk meningkatkan rasa ingin tahunya dahulu, kemudian dia mampu untuk mencari tahu apa yang menjadi permasalahan pembelajaran tersebut, baru dipecahkan bersama dengan kelompoknya. Nah, jadi di pembelajaran inquiry ini guru nggak ngasih tahu dulu caranya gimana, tapi memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari jawaban permasalahan dari soal yang diberikan guru. Nah, jadi dengan kita menemukan sendiri, kita tuh lebih paham gitu, lebih tahu caranya bagaimana, ketimbang kita hanya menampung apa yang dikasih guru. Jadi kalau kita mencari tahu dahulu, kita itu akan ingatnya itu lebih lama daripada kita hanya disuruh menghafal, dikasih tahu kemudian kita catat. Nah, jadi inquiry sangat berbeda dengan strategi-strategi kedua yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi inilah pembahasan saya tentang strategi contextual teaching and learning, quantum learning, dan yang terakhir tadi inquiry learning. Nah, jadi gimana teman-teman? Dari ketiga strategi ini, kira-kira kalian tertarik dengan strategi yang mana? Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.